Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Teddy Juno Official di dalam acara Teddy Punya Cerita. Apa kabar sahabat misteri? Semoga selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, serta rezeki yang tiada batas. Di episode ke-29 kali ini, terima kasih teman-teman yang masih menantikan serta banyak yang DM ataupun mengirimkan WhatsApp ke saya menantikan episode ke-29. Bagaimana penjelasan 5 keajaiban sedekah yang saya akan jelaskan di konten kali ini? Simak terus tayangan berikut ini. Sahabat misteri, sebelum saya menjelaskan 5 keajaiban sedekah yang saya akan jelaskan, sebelumnya saya akan menceritakan kisah yang nyata yang saya alami langsung ketika di tahun 2019, yang dimana perekonomian kehidupan saya itu masih di bawah. Belum bisa berubah pada saat ini, karena pada saat itu dengan sedekah saya mendapatkan beberapa pelajaran serta keajaiban dari sedekah yang saya sampaikan. Jadi cerita itu bermula ketika pada sore hari, seperti biasa saya bekerja di salah satu tempat pekerjaan, yang dimana pada saat sore itu saya akan membeli sesuatu ke salah satu minimarket yang memang lokasinya itu dekat dengan tempat kerja saya. Nah, pada saat itu saya keluar dari tempat kerja kemudian menuju minimarket, dan saya merasa pada saat itu ya tanggal tua ya, maupun belum gajian lah pada saat itu. Dan di saat itu juga intinya saya akan membeli sesuatu ke minimarket. Nah, sebelum saya memasuki minimarket, terlihat di luar minimarket itu ada seorang anak yang membawa karung, serta pada saat itu dia sedang membaca buku, dan saya berpikir bahwa luar biasa dengan umur sekitar anak sekolah dasar lah, dia membawa karung yang dimana kalau menurut saya dia memulung barang bekas, tapi dia tidak melupakan sisi dari pelajaran, sehingga dia pada saat itu ketika saya temui dia membawa karung yang berisi barang bekas yang dia kumpulkan, kemudian dia sambil mengerjakan PR pada saat itu. Dan saat itu saya tidak berpikir lagi kemudian, karena memang ada sesuatu yang harus saya beli, dan di dalam minimarket itu terdapat salah satu ATM yang memang intinya adalah saya ingin mengambil uang yang memang pada saat itu uangnya tidak banyak, hanya 50.000 pada saat itu. Kemudian saya membeli sesuatu. Setelah selesai transaksi, saya keluar minimarket dan berpikir pada saat itu sejenak, karena mengingat bahwa seumuran dari anak gadis SD ya seperti itu, saya mengingat ketika dulu adik saya sendiri berumuran seperti itu. Dan betapa luar biasanya hati saya tergerak pada saat itu ingin memberikan sebuah sesuatu kepada anak tersebut. Nah, karena uang saya 50.000, kemudian juga belanjaan yang saya yang saya beli itu 20.000, berarti sisanya adalah 30.000, dan itu menjelang akhir bulan, artinya adalah saya punya uang 30.000 ribunya. Nah, setelah itu saya niat untuk memberikan semua uang tersebut ke anak tersebut dengan tujuan untuk membantu dirinya untuk makan, entah itu untuk makan atau keperluan sekolah, yang memang pada saat itu memang uang saya hanya 30.000-nya. Tapi saya tidak berpikir untuk beberapa hari ke depan bagaimana saya membekali diri pada saat itu. Tapi saya tidak berpikir panjang, karena pada saat itu
saya berpikir bahwa di tempat kerja saya itu dikasih makan, jadi artinya saya tidak mengeluarkan uang untuk makan pada saat itu. Mungkin uang pribadi saya hanya tersisa 30.000 dan itu saya ikhlas memberikan ke anak tersebut. Dan pada saat itu juga saya berbicara ke anak tersebut dengan ucapan, ini titip buat makan atau buat jajan sekolah atau buat bekal sekolah, itu intinya. Nah, anak tersebut sih cuman mengucapkan atau membalas dari percakapan saya itu dengan terima kasih Pak. Nah, setelah selesai ya saya langsung balik lagi ke tempat saya bekerja. Nah, setelah saya tiba di tempat bekerja, karena memang tidak jauh ya, hanya beberapa meter lah minimarket tersebut dari tempat kerja saya. Kemudian saat itu juga saya berpikir mungkin adik saya sangat beruntung dengan kondisi yang saat ini yang masih jauh dengan anak yang saya temui tadi. Nah, kemudian juga saya berniat juga memang ikhlas memberikan apa yang saya berikan ke anak itu, dan kemudian tanpa saya sadari dan tanpa saya berpikir lagi bahwa Allah mengganti apa yang saya berikan pada saat itu dengan berapa kali lipat, dengan cara ketika saya menunggu di luar tempat kerja. Pada saat itu sudah sore sih, menjelang Isya kalau nggak salah ya. Jadi pada saat itu kondisinya setelah maghrib. Nah, teman saya itu baru datang dari Jakarta, kemudian dengan raut muka bahagia ya, selayaknya teman lah ya, dia bertemu dengan saya menanyakan bahwa hari ini dia baru pulang dari tugas dari Jakarta. Dan tanpa dipikir-pikir juga mungkin menerkannya dia sedang senang karena memang raut mukanya sedang bahagia. Nah, setelah itu dia izin pamit untuk membeli sesuatu ke minimarket yang telah saya tadi ke minimarket. Dan dia juga memberikan atau menitip pesan ke saya. Mau nitip apa? Katanya. Oh, nggak usah, kata saya. Saya udah beli sesuatu tadi di minimarket. Nah, setelah itu ya saya sambil menunggu karena memang pada saat itu sudah di luar jam kerja. Nah, teman saya balik lagi dari minimarket itu memberikan 1 bungkus rokok dan uang tunai pada saat itu. Ya saya kaget pada saat itu, ada apa dan ada rezeki apa gitu. Ternyata teman saya itu sedang punya rezeki, katanya ingin berbagi. Dan di situ saya langsung tidak fokus ke teman saya dan saya hanya berpikir bahwa luar biasa gitu kan, Allah membalas berapa kali lipat apa yang saya lakukan pada saat itu. Jadi intinya adalah apa yang kita tuai dan Allah balas dengan berapa kali lipat. Jadi sedekah itu bukan dari nilai ya, tapi sedekah itu kan berbentuknya bisa tenaga, pikiran, kemudian juga sikap. Jadi tidak hanya melulu berbentuk nominal. Nah, jadi pelajaran yang kita ambil dari kisah saya itu adalah benar, dengan sedekah itu tidak membuat kita miskin. Bahkan tidak ada cerita bahwa sedekah bisa membuat kita miskin. Dan itu juga sangat istilahnya ya di luar kenyataan lah ya. Semenjak kita membiasakan diri untuk berbagi, ya insya Allah Allah juga mengganti apa yang kita butuhkan pada saat itu. Baik, kita mulai mengenai 5 keajaiban sedekah yang akan membuat kita hidup lebih tentram dan damai. Yang pertama adalah hidup semakin berkah. Artinya adalah sedekah itu kan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Bahkan ada hadis dan diriwayatkan oleh hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, setiap persenian manusia itu wajib disedekahi. Setiap hari yang padanya matahari terbit, beliau itu bersabda, mendamaikan antara 2 orang adalah sedekah. Membantu seseorang dalam masalah, kemudian juga dia itu merupakan sedekah. Atau mengangkat barang bawaannya ke atas kendaraan, yaitu adalah sedekah.
Kemudian juga mengucapkan kalimat yang baik adalah sedekah. Setiap langkah berjalan menuju kebaikan itu adalah sedekah. Dan menyingkirkan gangguan dari jalan itu adalah sedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi untuk hidup semakin berkah itu dengan dilakukan dengan cara-cara yang benar. Nah, pertama ya adalah itu kunci dari keajaiban sedekah. Jadi hidup kita akan semakin berkah. Kemudian yang kedua adalah keajaibannya adalah bisa menolak bala. Nah, jadi contohnya adalah bila teman-teman atau sahabat itu sedang sakit, mencobalah bersedekah karena merupakan salah satu keajaiban. Sedekah anak yatim, bila sudah bersedekah dan belum juga sembuh, maka perbanyak lagi sedekah. Jadi Allah sedang mendengarkan doa orang-orang yang pernah teman-teman itu beri sedekah. Jadi contohnya adalah teman-teman ketika bersedekah, orang yang diberi sedekah itu mendoakan teman-teman. Jadi setidaknya adalah saling timbal balik ya. Nah, kemudian juga keajaiban sedekahnya itu tidak hanya dapat membuat kamu sembuh ya pada saat sakit, tapi juga bisa mencegah penyakit. Bila ada orang yang bermaksud jahat juga atau penyakit yang menyerang, sedekah akan menangkal bahaya atau bala. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dari Abu Hurairah ia berkata bahwa ada seorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya?" Rasulullah menjawab, "Bersedekahlah sedangkan kamu masih sehat, suka harta, takut miskin dan masih berkeinginan kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, maka kamu berkata, untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian. Padahal harta itu sudah menjadi hak si fulan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sedekah itu bisa menolak kita dari mara bahaya. Kemudian yang ketiga adalah dimudahkan mencari rezeki yang halal. Artinya sedekah yang akan membuat kamu selalu ingat bahwa kamu bekerja atau teman-teman bekerja itu di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap apa yang teman-teman usahakan itu selalu teman-teman ingat bahwa diraih dengan cara yang halal, kemudian juga diraih dengan cara halal yang jelas gitu. Kemudian juga rezeki yang halal yang dimakan seseorang itu akan membuat orang tersebut mensyukuri anugerah yang diberikan Allah. Seperti dalam firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 114, saya mengartikan dulu ya artinya. Jadi maka makanlah yang halal lagi baik dan rezeki yang telah diberikan Allah kepada kalian, dan syukurilah nikmat Allah jika kalian hanya kepadanya saja beribadah. Jadi setiap rezeki kemudian juga halal itu, jadi itu merupakan nikmat Allah yang memang diberikan kepada kita. Kemudian yang keempat adalah harta yang disedekahkan akan kekal di sisi Allah. Artinya adalah apa yang kita perbuat itu sudah ditulis oleh malaikat dan menjadi amal ibadah kita. Jadi harta yang kita sedekahkan itu akan membantu ya atau menyelamatkan kita di yaumil akhir. Jadi Allah itu akan menyimpan harta yang umatnya yang disedekahkan. Kemudian juga dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim, jadi Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang bersedekah senilai 1 butir kurma dari hasil usaha yang halal, Allah tidak menerima kecuali yang halal ya. Maka Allah menerimanya dengan tangan kanannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kembang biakan sedekah itu untuk orang yang bersedekah seperti salah satu di antara kalian. Jadi mengembangbiakan anak kudanya sehingga semakin banyak sampai seperti gunung. Artinya adalah ketika teman-teman bersedekah itu Allah melipat gandakan arti dari mengembangbiakan. Jadi ketika kita bersedekah satu,
Allah kembang biakan atau Allah berlipat gandakan dengan 10 seperti itu. Yang kelima adalah berlipat ganda pahala. Tadi yang seperti saya sampaikan ya, ketika memperbanyak sedekah, apalagi bersedekahnya sebagai amalan ketika hari Jumat ya, sedekahnya bisa berupa uang, makanan, tenaga dan lainnya. Jadi jangan takut uang kita habis, karena keajaiban sedekah itu Allah melipat gandakan apa yang pernah kita berikan atau kita sedekahkan. Begitu teman-teman, sahabat-sahabatku dimanapun teman-teman berada. Jadi pelajaran hari ini yang kita dapat serap dan kita saksikan adalah begitu dahsyat ya keajaiban sedekah yang bisa membuat hidup kita, kedudukan kita itu semakin tinggilah dengan apa yang kita cita-citakan dan kita doakan. Jadi pelajaran yang saya alami juga mengenai sedekah, Allah lipat gandakan juga. Jadi sangat luar biasa ya. Intinya kita belajar, bekerja, berusaha. Jadi tidak ada yang kesuksesan yang instan, semua perlu perjuangan dan pengorbanan. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan materi yang saya sampaikan. Bila ada masukan, kemudian juga saran serta cerita-cerita misteri yang teman-teman miliki, silahkan cantumkan di bawah ini dengan subjek "Teddy punya cerita". Cukup sekian dari saya. Mohon maaf lahir batin jika ada beberapa pihak yang tersinggung atas pernyataan yang saya sampaikan. Semoga bisa saling mengkoreksi, dan silakan bila ada tambahan komentar di kolom komentar. Terima kasih sahabat misteri semuanya. Mohon maaf lahir batin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.